Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Baiklah, pada pertemuan kita hari ini saya akan membahas materi mengenai lingkaran. Selamat datang di media pembelajaran interaktif Kapita Selekta Matematika Sekolah Pendidikan Matematika Universitas Jember tahun 2020. Adapun kompetensi inti dan kompetensi dasar pada materi lingkaran yang kita bahas pada hari ini, yakni untuk kompetensi inti ada KI 3 dan KI 4 serta kompetensi dasarnya. Yang pertama, menentukan unsur dan bagian-bagian lingkaran. Yang kedua, menghitung keliling dan luas lingkaran. Yang ketiga, menggunakan hubungan sudut pusat, panjang busur, luas juring dalam pemecahan masalah. Yang keempat, menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Dan yang terakhir, melukis lingkaran dalam dan lingkaran luar suatu segitiga. Adapun indikator pembelajaran kita pada hari ini, terdapat 12 indikator yang akan kita pelajari pada hari ini. Salah satunya yaitu menyebutkan unsur dan bagian-bagian lingkaran, menentukan nilai Q, dan seterusnya. Apersepsi. Perhatikan gambar berikut. Di sini ditampilkan gambar sepeda, kaset CD, jam dinding, lampu merah, tempat bidikan panah, serta orang yang sedang memasukkan bola basket ke dalam ring. Jika kalian perhatikan dari gambar-gambar yang telah disediakan, merupakan bentuk dari sebuah bangun datar sisi lengkung, yaitu, ya, tepat sekali, lingkaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tuntas mengenai lingkaran. Baiklah, langsung saja kita menuju ke materi pembelajaran. Lingkaran dan unsur-unsurnya. Perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat suatu lingkaran. Dapat kita lihat dari gambar ini, dapat kita simpulkan bahwa definisi lingkaran ialah himpunan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap satu titik tertentu. Sehingga dapat kita simpulkan, lingkaran adalah kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Selanjutnya, bagian-bagian lingkaran. Perhatikan gambar lingkaran berikut. Lingkaran memiliki unsur-unsur yang terdiri dari 8 unsur. Yang pertama yaitu titik pusat. Titik pusat pada lingkaran terletak di tengah suatu lingkaran. Di sini contohnya yaitu titik O. Kemudian yang kedua yakni jari-jari. Jari-jari berupa ruas garis yang menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat. Titik A ke titik pusat O. Di sini contohnya yaitu garis AO, kemudian OD, kemudian OC, dan yang terakhir OB. Selanjutnya diameter. Diameter
berupa ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Di sini ada titik A dan titik C sebagai contohnya. Selanjutnya yang keempat, busur. Busur merupakan kurva lengkung berhimpit dengan lingkaran. Jika kurang dari setengah lingkaran disebut dengan busur minor, jika lebih dari setengah lingkaran disebut dengan busur mayor. Contohnya di sini ada busur BC, CD, DA, dan AB. Selanjutnya yang kelima, tali busur. Tali busur ialah berupa ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Sebagai contoh di sini ada garis CB. Selain itu, ada juga contoh yaitu garis CD dan AC. Kemudian yang keenam, apotema. Apotema berupa ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan satu titik di tali busur tegak lurus dengan tali busur. Contohnya di sini yaitu garis OE dan garis OF. Yang ketujuh, yakni juring. Juring berupa daerah di dalam lingkaran dibatasi oleh dua jari-jari dalam satu busur lingkaran. Jari-jari yang membatasi memuat titik ujung busur lingkaran. Di sini ada juring AOB, AOD, DOC, dan OBC. Selanjutnya, tembereng. Tembereng berupa daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Contohnya di sini ada tembereng kecil BC dan DC. Setelah kita mengenal unsur-unsur dari lingkaran, mari kita lihat contoh untuk berlatih memahami lebih dalam unsur-unsur dari lingkaran tersebut. Di sini saya menyediakan 3 contoh soal. Contoh yang pertama, terdapat suatu gambar lingkaran di mana ditanyakan unsur-unsur dari lingkaran tersebut. Penyelesaiannya dapat kita lihat dari mengklik tanda panah yang berwarna hijau. Seperti contohnya titik pusat. Contoh dari gambar ini, titik pusat ialah titik A. Sedangkan jari-jari ada garis AF, AE, dan AG. Begitu pula seterusnya. Untuk contoh yang kedua, terdapat sebuah lingkaran dengan jari-jari 5, panjang tali busur 8. Tentukan panjang garis apotema pada lingkaran tersebut. Kita bisa memperoleh penyelesaiannya yang kita mengklik tulisan penyelesaian. Nah, di sini kalian akan bisa memahami bagaimana cara memperoleh panjang
garis apotema pada lingkaran tersebut. Kemudian contoh yang ketiga, disediakan beberapa gambar dari lingkaran dan ditanyakan disebut apakah daerah arsiran yang ditunjukkan pada gambar berikut. Jika kalian ingin mengetahui jawabannya, kalian bisa mengeklik pada arsiran atau warna yang bergambar biru. Seperti contoh ini adalah arsiran ini disebut dengan lembaran kecil. Dan begitu pula seterusnya. Kita kembali ke materi. Setelah kita memahami bagian-bagian dari lingkaran, selanjutnya kita akan mempelajari keliling dari lingkaran. Sebelum kita mengetahui atau mencari keliling dari lingkaran, kita harus mengetahui nilai pi. Nilai pi yang kita ketahui selama ini yaitu 3,14 atau 22/7. Dari manakah nilai ini didapatkan? Ayo kita melakukan suatu percobaan atau simulasi. Di sini disediakan 4 lingkaran yang berlainan ukuran, ada yang berwarna kuning, merah, biru, dan hijau. Kemudian tabel yang pertama, lingkaran, diameter, keliling dibagi dengan diameter. Di sini kalian akan disuruh untuk menghitung diameter keliling lingkaran serta keliling dibagi diameter. Apabila kalian menghitungnya dengan teliti dan akurat, maka kalian akan mendapatkan kesimpulan di mana nilai pi yang kalian dapatkan nanti adalah 3,14 dan 22/7. Kembali ke dalam materi. Setelah kita mengetahui nilai pi, kita akan mencari rumus dari keliling lingkaran. Garis AB adalah diameter suatu lingkaran, garis OA adalah jari-jari, OB adalah jari-jari. Sehingga panjang diameter sama dengan 2 kali jari-jari, diameter sama dengan 2 kali R, keliling lingkaran sama dengan pi kali D atau 2 kali pi kali R. Dari manakah keliling lingkaran ini kita dapatkan rumusnya? Ayo kita lihat simulasi berikut. Di sini terdapat lingkaran A yang digulingkan sepanjang D. Ukurlah jarak yang dilalui benda dari titik A ke titik B dengan mistar. Jarak yang didapat merupakan keliling lingkaran benda tersebut. Sehingga keliling lingkaran benda tersebut ialah 4 cm. Kita kembali kepada materi. Setelah kita mengetahui bagaimana cara menentukan nilai pi serta rumus keliling lingkaran, mari kita berlatih dengan contoh soal. Seperti yang sebelumnya, saya menyediakan 3 contoh soal untuk kalian pelajari. Yang akan saya jelaskan yaitu contoh soal yang pertama, di mana hitunglah keliling lingkaran jika diketahui A diameter 14 cm, B jari-jari 35 cm. Nah, penyelesaiannya untuk A kita menggunakan pi 22/7 sehingga keliling lingkaran sama dengan pi kali diameter sama dengan 22/7 dikali 14 cm, sehingga kita peroleh keliling lingkaran
dari diameter 14 yaitu 44 cm. Kita menggunakan pi sama dengan 22/7 agar mudah dalam mengoperasikan. Begitu pula dengan yang B, keliling lingkaran. Di sini kita menggunakan rumus yang 2 kali pi kali r, di mana pi-nya kita memakai 22/7 dan diketahui jari-jarinya 35 cm. Sehingga kita operasikan dan kita dapatkan nilai keliling lingkarannya yaitu 220 cm. Untuk contoh kedua dan contoh ketiga, kalian bisa mempelajarinya sendiri. Kita kembali kepada materi. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai luas lingkaran. Di sini terdapat suatu lingkaran dengan titik pusat O, di mana AB adalah diameter lingkaran, OA adalah jari-jari, dan OB adalah jari-jari. Sehingga kita dapatkan luas lingkaran sama dengan pi kali R sama dengan pi kali R kuadrat, atau 1/4 kali pi kali diameter kuadrat. Nah, bagaimana cara mendapatkan luas lingkaran? Kenapa kok kita bisa menyimpulkan bahwa rumus luas lingkaran itu pi kali R kuadrat? Kita bisa melakukan simulasi berikut ini. Langkah yang pertama, menggambar sebuah lingkaran dengan ukuran jari-jari sembarang. Yang kedua, membuat 2 garis tengah hingga lingkaran terbagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Yang ketiga, membagi salah satu juring jadi 2 bagian sama besar. Yang keempat, memberi warna yang berbeda untuk masing-masing setengah lingkaran. Yang kelima, memotong menurut garis pada jari-jari lingkaran. Menyusun juring-juring tersebut secara zigzag dengan diawali dan diakhiri juring yang terkecil. Langkah selanjutnya yaitu menggambar satu lingkaran lagi, membuat 4 garis tengah sehingga menjadi 8 juring dan salah satu juring dibagi 2 sama besar. Memberi warna, potong tiap juring, dan menyusun seperti pada langkah keempat sampai dengan langkah keenam. Kemudian mencoba membandingkan hasil susunan yang pertama dengan susunan yang kedua. Di sini terlihat semakin lama susunan semakin panjang dan semakin banyak. Selanjutnya, menggambar satu lingkaran lagi, membuat 8 garis tengah sehingga menjadi 16 juring dan salah satu juring dibagi 2 sama besar. Memberi warna, potong tiap juring, dan menyusun seperti pada langkah keempat sampai dengan langkah keenam. Mencoba bandingkan hasil susunan pertama dengan susunan kedua dan ketiga. Coba perhatikan ya untuk susunan pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya, membagi lingkaran menjadi 32 juring sama besar dan menyusunnya sama seperti langkah ke-6.
Kemudian mencoba bandingkan hasil susunan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di sini terlihat sekali perbedaannya. Kalian perhatikan dengan teliti. Kemudian langkah selanjutnya, sekarang lingkaran sudah menyerupai. Ya, ini adalah lingkaran yang telah kita bagi menjadi beberapa juring, telah menyerupai suatu bangun datar, yakni, ya benar sekali, persegi panjang. Sisi panjang dari susunan tersebut sebenarnya adalah, ya, setengah dari keliling lingkaran. Sisi lebar dari susunan tersebut sebenarnya adalah jari-jari lingkaran. Karena rumus lingkaran adalah tepat sekali pi kali 2R, maka setengah dari keliling lingkaran adalah setengah kali pi kali 2R atau pi kali R. Ini merupakan panjang dari perseginya. Sisi lebar berasal dari jari-jari lingkaran adalah R. Luas daerah susunan juring yang serupa dengan persegi panjang tersebut adalah pi kali R kali R yang kita dapatkan dari luas persegi panjang, di mana rumusnya yaitu panjang kali lebar. Maka kita dapatkan kesimpulan rumus luas lingkaran adalah pi kali R kuadrat. Kita kembali ke dalam materi. Setelah kita mengetahui rumus dari luas lingkaran, kita berlatih lagi dengan contoh soal. Seperti pada sebelumnya, di sini saya menyediakan 3 contoh soal. Yang akan saya jelaskan adalah contoh soal yang pertama, di mana hitunglah luas lingkaran jika diketahui A jari-jarinya 14 cm, B diameternya 20 cm. Maka penyelesaiannya adalah untuk yang A diketahui R sama dengan 7 cm, Pi sama dengan 22/7. Kenapa kita menggunakan 22/7? Agar mempermudah kita dalam mengoperasikannya nanti. Seperti yang kita ketahui, luas lingkaran adalah Pi kali R kuadrat, maka kita masukkan 22/7 dikali dengan 14 cm persegi, kita operasikan sehingga kita peroleh luas lingkaran dari jari-jari 14 cm adalah 616 cm persegi. Kemudian yang B diketahui diameternya sama dengan 20 cm, maka jari-jarinya adalah separuh dari diameter ya, yaitu 10 cm. Kita menggunakan pi 3,14. Tujuannya sama, untuk mempermudah kita dalam mengoperasikan, di mana kita ketahui rumus luas lingkaran adalah pi kali R kuadrat, kemudian kita substitusi atau kita masukkan nilainya 3,14 dikali dengan jari-jarinya yaitu 10 cm, kita kuadratkan sehingga kita operasikan, kita peroleh nilainya yaitu 314 cm persegi. Untuk contoh kedua dan contoh ketiga bisa kalian memperdalam dan mempelajari sendiri. Kita kembali kepada materi. Setelah kita mengetahui rumus dari luas lingkaran, selanjutnya kita akan membahas mengenai sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua busur jari-jari dan menghadap suatu busur lingkaran. Di sini ada sebuah gambar. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan sudut pusat, yaitu AOB. Kemudian sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari dan menghadap suatu busur lingkaran. Contohnya pada gambar PQR. Selanjutnya, hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Perhatikan gambar berikut, ada sebuah lingkaran. Nah, terdapat suatu
sudut yang dibentuk. Yang pertama yaitu AOB dan ACB. Jika sudut pusat lingkaran dan sudut keliling lingkaran menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat adalah 2 kali dari besar sudut keliling. Bisa kita simpulkan ya, bahwa AOB sama dengan 2 kalinya dari ACB. Selanjutnya, sifat-sifat dari sudut pusat dan sudut keliling. Yang pertama, sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran memiliki sifat selalu membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Kemudian yang kedua yaitu sudut keliling yang menghadap busur yang sama memiliki ukuran sudut yang sama. Kemudian yang ketiga, sudut keliling yang saling berhadapan. Jumlah sudut keliling yang saling berhadapan sama dengan 180 derajat. Selanjutnya, busur, juring, dan tembereng. Perhatikan gambar berikut. Ada sudut AOB, alfa, AB disebut dengan busur, sedangkan AOB disebut dengan juring. Sehingga sudut AOB dibagi dengan satu putaran sudut lingkaran sama dengan panjang busur AB dibagi keliling lingkaran sama dengan luas juring AOB dibagi luas lingkaran, sehingga kita peroleh alfa dibagi sudut lingkaran yaitu 360 derajat sama dengan panjang busur AB dibagi keliling lingkaran yaitu 2 kali PR, luas juring AOB dibagi luas lingkaran yaitu Pi kali R kuadrat. Sehingga kita dapatkan panjang busur AB sama dengan alfa dibagi 360 derajat dikali 2 kali PR, dan luas juring AOB alfa dibagi 360 derajat dikali Pi kali R kuadrat. Selanjutnya, luas tembereng. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah lingkaran dengan titik pusat O. Ini adalah juring AOB alfa, di mana yang berwarna hijau adalah tembereng, yang berwarna merah adalah luas dari juring. AOB membentuk suatu segitiga dengan AB adalah luas tembereng, sehingga dapat kita simpulkan bahwa luas tembereng AB sama dengan luas juring AOB dikurangi luas dari segitiga AOB. Selanjutnya, baiklah, materinya sepertinya telah selesai. Kita kembali kepada rumah. Kita klik gambar games dan evaluasi. Maka keluar petunjuk games. Pilihlah jawaban yang benar, kemudian lanjut ke game selanjutnya. Perhatikan gambar di bawah ini, ada sebuah lingkaran. Berikut ini yang merupakan jari-jari lingkaran pada gambar di atas, kecuali berarti yang bukan ya. Jawabannya apakah D? Belum tepat. C? Belum tepat. Apakah B? Ya, jawaban Anda benar. Maka next ke game selanjutnya. Ada sebuah pertanyaan, yaitu sebuah lapangan berbentuk lingkaran berdiameter 60 meter. James berlari mengelilingi lapangan tersebut sebanyak 3 kali. Lalu jarak sebenarnya yang ditempuh James adalah, kita gunakan Pi sama dengan 3,14 ya. Ayo coba dihitung. Apakah jawabannya B? Belum tepat. Apakah A? Ya, jawaban yang benar adalah A, 565,2 meter. Next ke game selanjutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Luas gambar hati di atas adalah, ayo coba kita hitung bersama-sama. Diketahui ya, ini jari-jari 14 cm.
Ayo, berapa jawabannya? Apakah D? Bukan. Ya, jawabannya yaitu B, 350 cm persegi. Lanjut. Soal yang keempat, di mana sebuah hiasan dibuat seperti gambar di bawah ini. Hitunglah kelilingnya. Apakah jawabannya B? Ya, benar. Keliling dari hiasan tersebut adalah 144 cm. Selanjutnya, luas gambar di bawah ini adalah berapa, Nana? Apakah sudah kalian coba untuk menghitung? Apakah jawabannya C? Bukan. D? Ya, benar. Dengan begitu, skor kalian adalah 100. Kita kembali ke bagian awal lagi. Selanjutnya, profil. Kami dari grup A dengan saya sendiri Dinda Rizkina Makfiroh dengan NIM 18010101138 dan rekan saya Yosua Alfa Gunawan Putra dengan NIM 1702110101150. Adapun dosen pengampu yaitu Ibu Inge Wiliandani Setia Putri, SPD MPD, dan Bu Lela Nursakrida, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Matematika Sekolah. Sepertinya pembahasan kita pada kali ini telah selesai. Kita klik tombol X. Thank you for watching. See ya.